Halo guys, nama aku Muhammad Ridho Aldian, NIM 253472067. Aku dari Prodi Animasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vinta Ardila dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 250705034. Halo, kenalin aku Rahma Anggrana-Sari dengan NIM 253238085 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Halo, kenalin nama aku Nur Ani dengan NIM 2407895 dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanya Trianita dengan NIM 25031017 dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Pendidikan Pancasila sesi 69. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Pancasila bukan hanya simbol atau teori, tapi pedoman hidup bangsa Indonesia. Di era globalisasi, kita hidup di tengah arus informasi dan budaya yang cepat. Nilai-nilainya membantu kita bersikap adil, bertanggung jawab, dan menjaga persatuan meski menghadapi pengaruh luar. Namun, di era globalisasi, banyak tantangan muncul. Arus informasi cepat, budaya asing, tekanan sosial melalui digital, serta ketimpangan ekonomi memengaruhi generasi muda. Jadi, bagaimana cara menghadapi tantangan itu? Dengan nilai Pancasila, persatuan membangun solidaritas, kemanusiaan menumbuhkan empati, dan keadilan sosial mengarahkan kita tetap peduli terhadap sesama dan bertindak etis. Sebagai generasi milenial, kita bisa mengamalkan Pancasila dengan gotong royong dalam komunitas dan proyek sosial, tanggung jawab menjaga etika digital dan kehidupan nyata, kreativitas menciptakan solusi untuk masalah sosial, empati menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. Di era globalisasi seperti sekarang, kita hidup di dunia yang serba cepat dan terhubung. Arus informasi dan budaya dari berbagai negara memengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi. Disinilah Pancasila hadir sebagai pedoman moral yang kuat untuk generasi muda. Video ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi tantangan global, dan menjadi generasi milenial yang kreatif, peduli, dan beretika. Baiklah, saya akan menjelaskan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan antar agama, dan misalnya kita mengikuti komunitas, kampus, dan tidak saling menyinggung antar sesama. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika
menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Sila kedua Pancasila menuntut kita untuk peduli sesama. Contohnya, melakukan aksi sosial, membantu korban bencana, atau membimbing anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Negara, budaya, dan latar belakang. Misalnya, tim proyek mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia menyelesaikan tugasnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan musyawarah agar setiap anggota tim didengar pendapatnya dan mengambil keputusan secara demokratis. globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi membawa arus informasi dan budaya dari berbagai belahan dunia. Kita sebagai generasi milenial harus selektif memilih pengaruh positif, berpikir kritis, dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong dan kerjasama adalah kunci. Empati dan solidaritas menjadi senjata utama dalam menghadapi tantangan global.
Dengan bersatu dan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan nyata di masyarakat. Tindakan kecil dampak besar. Dalam mengamalkan Pancasila tidak harus dengan selalu hal besar. Langkah kecil yang kita lakukan seperti menghargai teman yang berbeda budaya, ikut kegiatan sosial, berbagi ilmu dengan teman, sudah menjadi kontribusi nyata bagi bangsa dan dunia.